Bab 335, beruang kecil memamerkan kekuatannya. Lin Chen mengambil cangkir teh dan menyesapnya, seolah dia tidak mendengar kata-kata pemuda itu. Beruang kecil di seberang Lin Chen mengikuti dan menyesap cangkir tehnya. Melihat Lin Chen mengabaikannya sama sekali, pemuda itu langsung merasa dihina, wajahnya langsung memerah dan dia tampak sedikit tidak senang. Nak, aku ingin memberitahumu satu hal lagi. Aku ingin kucing ini. Jika kamu tahu artinya, kamu harus patuh, jika tidak. Ekspresi dingin melintas di wajah pemuda itu. Aula yang awalnya berisik menjadi sangat sunyi saat ini. Semua orang makan dengan tenang. Kadang-kadang, satu atau dua orang melihat ke arah Lin Chen, tetapi ada ekspresi kasihan di mata mereka, seolah-olah Lin Chen akan berubah menjadi orang mati. Seorang pria muda menggelengkan kepalanya, anak itu mengacaukan Tuan Yang, dia sudah selesai. Tuan muda yang adalah tuan muda keluarga yang di kota Xin. Kekuatan keluarga yang di kota Xin adalah yang kedua setelah penguasa kota istana. Seorang pemuda di sebelahnya juga penuh belas kasihan. Melihat Lin Chen. Kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat dan inderanya sangat sensitif. Meskipun kedua pemuda itu sengaja merendahkan suara mereka, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Tuan muda dari keluarga Yang. Lin Chen perlahan meletakkan cangkir teh di atas meja, sama sekali tidak menganggap serius tuan yang di depannya, apalagi dia, Lin Chen tidak takut bahkan jika penguasa kota dosa datang. Melihat Lin Chen terdiam, pemuda itu tidak mau bicara lagi, dia mendengus dingin dan berkata seolah berbicara pada dirinya sendiri, ternyata dia bisu, itu saja. Aku tidak ingin berdebat denganmu, tapi kamu harus hati-hati. Jika kamu melepaskanku lagi, saat aku melihatmu, bersiaplah untuk mati. Pemuda itu sangat sombong. Meskipun membunuh dilarang di kota yang penuh dosa ini, itu hanya untuk orang biasa. Di mata pemuda itu, tidak ada seorang pun di kota yang penuh dosa ini yang tidak berani dia bunuh. Lin Chen masih tidak berbicara, bukan karena dia tidak berani berbicara, tetapi dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pemuda ini. Pemuda ini jelas seorang playboy, dan tidak akan membantu pengalaman Lin Chen, dia sama cerobohnya dengan sampah lainnya, jadi sebaiknya dia berlatih. Pria muda itu tampaknya telah kehilangan minat untuk mengancam Lin Chen. Dia berbalik, menunjukkan senyum cerah kepada gadis muda itu, dan berkata, Waner, anak kucing ini milikmu sekarang. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menggeliat, mengulurkan tangannya dan berkata beruang kecil yang kejam itu meraihnya. Melihat adegan ini, Lin Chen mengungkapkan senyuman halus di bibirnya. Anak kucing. Apakah kamu bercanda? Beruang kecil yang kejam itu telah membunuh bukan puluhan ribu, tetapi ribuan prajurit dan monster. Itu adalah beruang kekerasan tingkat rendah tingkat 6 yang diwarisi dari Dewa Binatang. Apakah ada anak kucing yang begitu kuat? Pada saat ini, beruang kecil yang mengamuk itu masih terlihat tidak dapat dipahami. Meskipun telah membuka kecerdasan spiritualnya, ia hanya dapat memahami perkataan Lin Chen. Untuk perkataan orang lain, ia perlu waktu untuk berpikir. Oleh karena itu, ia tidak mengerti apa yang dikatakan pemuda itu. Sebelumnya, jika aku memahaminya lebih awal, aku khawatir si kecil akan terjatuh hanya dengan satu kakinya. Tapi sekarang belum terlambat. Ketika Little Storm Bear melihat pemuda itu mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dia segera mendesis dan mengulurkan cakarnya yang tajam, dan kemudian cahaya dingin melintas. Ah! Pemuda itu berteriak dengan keras, dan terhuyung ke belakang dengan wajah pucat. Di wajah pemuda itu, tiba-tiba muncul bekas kaki berdarah, dan tubuhnya dalam keadaan mengenaskan. Semua orang di sekitar tercengang dan memandang, si kecil, di seberang Lin Chen dengan heran. Kucing. Ah! Melihat beruang kecil kekar yang seharusnya begitu lembut, tiba-tiba mencakar dan mencakar pemuda itu, gadis Waner tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri dan mundur beberapa langkah. Dengan ekspresi kaget di wajahnya. Ketakutan. Ketiga penjaga yang dibawa oleh pemuda itu juga tertegun sejenak, lalu berjalan dengan cepat dan berseru, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Menjauh. Tuan muda yang meraung dengan marah, wajahnya sedikit berubah dan berlumuran darah, terlihat sangat ganas dan menakutkan. Dia maju selangkah dan meraung, brengsek, itu pasti kamu pastilah yang memerintahkan binatang ini untuk menyerangku. Kalian bertiga, tolong bunuh dia dan binatang buas ini. Ya, Tuan. Pada saat itu, ketiga penjaga segera mencabut pedang di belakang mereka dan berjalan menuju Lin Chen dan Xiao Baoxiong dengan mengancam. Ketiga penjaga ini berada di alam tiangang akhir. Meskipun mereka merasakan aura kuat Lin Chen, mereka tidak berani melakukannya. Tidak mematuhi perintah Tuan Muda Yang. Ketika pengunjung di aula melihat pemandangan ini, mereka segera berdiri dan berusaha menjauh dari Lin Chen, karena takut diserang oleh Tuan Muda Yang. Lin Chen masih duduk di tempat duduknya, ekspresinya tidak ada perubahan, dan sepertinya dia tidak merasakan niat membunuh yang dibawa oleh Tuan Muda Yang dan yang lainnya.
Meskipun orang-orang ini berada di alam tiangang akhir, Lin Chen tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali, sebaliknya, Little Storm Bear tidak tertarik bersaing dengan pejuang manusia. Sangat tertarik, ia menatap ketiga orang itu dengan penuh minat, sedikit lelucon muncul di matanya, seolah-olah sedang mengejek. Melihat beruang kecil kekar itu menatap mereka bertiga, ketiga penjaga itu bergidik. Mereka merasakan aura yang sangat kuat di tubuh mereka, yang membuat mereka berdebar dan ketakutan. Bunuh mereka dengan cepat. Di samping, Tuan yang melihat ketiga penjaga tidak berani melangkah maju, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah. Mendengar ini, ketiga penjaga itu segera mengertakkan gigi dan membunuh Lin Chen dan Xiao Bao Xiong. Mereka mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi. Dia berdiri, dan hendak memukul Lin Chen dan beruang kekar kecil itu dengan pisau, tetapi pada saat ini. Beruang kekar kecil itu mengeluarkan raungan gembira, dan dengan cepat mengangkatnya cakarnya, lalu dengan cepat menjatuhkannya, hampir saja. Begitu cakarnya yang tajam jatuh, dia melihat ketiga penjaga itu berteriak dan terbang mundur, merobohkan sejumlah besar kursi, dan makanan disiramkan ke mereka, membuat mereka sengsara. Ah, tanganku. Ketiga penjaga itu berjuang untuk bangkit dari tanah, tetapi mereka tidak bisa. Ada lubang yang dalam di pergelangan tangan mereka bertiga yang memegang pedang, yang hampir menembus lengan mereka. Jika mereka tidak menghabiskan banyak uang-uang untuk membeli obat mujarab untuk menyembuhkan luka-luka mereka, tangan mereka mungkin tidak akan berguna. Ini. Ketika semua orang di sekitar mereka melihat pemandangan ini, mereka semua saling memandang dengan terkejut. Pada saat ini, mereka juga melihat si anak kucing di seberang Lin Chen sama sekali bukan kucing, tapi monster. Dan dengan satu cakar, ia melukai tiga prajurit alam tiangang tahap akhir dan menjatuhkan mereka. Mereka yang bisa melakukan ini setidaknya adalah level 5 level rendah, dan bahkan level 5 prajurit tingkat tinggi. Monster dengan level yang sama. Wajah Tuan yang bahkan lebih pucat saat ini. Para pengawalnya bahkan tidak bisa menangkap cakar beruang kecil yang kejam itu. Jika dia melangkah maju lagi, dia mungkin akan menjadi langsung dicengkeram sampai mati oleh cakar beruang kecil yang kejam itu. Adapun orang di sebelahnya, gadis Waner, melihat adegan berdarah seperti itu pada saat ini, hampir pingsan. Melihat adegan ini, Lin Chen sedikit tersenyum. Sambil menggelengkan kepalanya, tuan muda yang itu tidak memiliki potensi sama sekali. Adapun gadis muda ini, master seni bela diri benua Tianling dihormati. Dia akan merasa pusing bahkan ketika dia melihat darah, dan dia mungkin akan mati suatu hari nanti. Pergilah. Lin Chen menyesap tehnya, dan suaranya yang mendominasi mencapai telinga Tuan Yang. Lin Chen adalah seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati, dan dia memiliki warisan niat pedang penghancur. Teriakannya yang keras mengandung yuan sejati yang sangat murni. Ketika Tuan muda yang mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan ke tanah, wajahnya menjadi sangat pucat. Kamu, tunggu aku, jangan pergi jika kamu bisa. Tuan yang merasa malu. Dipermalukan oleh seorang pejuang muda adalah rasa malu dan penghinaan yang besar baginya. Dengan mengatakan itu, wajah Tuan yang berubah ungu dan dia berjalan menuju pintu, tetapi sebelum dia mengambil 2 langkah, suara Lin Chen terdengar lagi, bawa semua temanmu pergi, jangan mengotori mataku di sini. Kamu. Tuan yang tampak marah, dan segera berteriak dengan marah kepada ketiga penjaga, kamu sampah, cepat bangun. Saat dia mengatakan ini, Tuan yang berjalan kembali dan meraih lengan Waner. Dia berjalan keluar dengan wajah jelek. Melihat Tuan muda pergi, ketiga penjaga itu juga memandang Lin Chen dan beruang kecil itu dengan ketakutan, lalu saling membantu dan pergi. Menyaksikan Lin Chen menjatuhkan Tuan muda yang 2 atau 3 kali, para prajurit di aula semua memandang Lin Chen dengan ketakutan dan kekaguman. Tentu saja, sebagian besar prajurit memandang Lin Chen dengan lebih kasihan. Pahlawan muda, Tuan yang adalah Tuan muda dari keluarga yang di kota dosa. Terakhir kali seorang pejuang alam puncak Tiangang menyinggung Tuan Yang, dia dan anak buahnya dikepung, dirampok, dan dibunuh. Sebaiknya Anda segera pergi, kalau tidak yang akan segera dibunuh. Tuan muda, kumpulkan pasukan. Pemilik penginapan itu dengan cepat berjalan ke sisi Lin Chen dan memberi semangat dengan suara rendah. Sebelum yang mengambil tindakan terhadap Lin Chen, pemilik penginapan terus bersembunyi di belakangnya, bukan karena dia tidak ingin menghentikannya, tetapi dia tahu konsekuensi dari tindakannya. Jika Tuan Yang, seorang kaisar lokal dari kota yang penuh dosa, marah, tokonya tidak hanya akan dihancurkan, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya. Lin Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, omong-omong, penjaga toko, ini ada 2 kaki domba panggang. Ini. Penjaga toko ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, oke, pahlawan muda, makanlah itu sesegera mungkin, dan pergi sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, penjaga toko mengatur seseorang untuk melayani Lin Chen dan membersihkan aula.
Membuka toko di tempat yang kacau seperti Sin City, konflik antar pejuang terjadi hampir setiap hari di dalam toko. Mereka terbiasa melihat konflik antara Lin Chen dan Tuan Muda Yang dan lainnya. Di sisi lain, banyak orang melihat bahwa Lin Chen mengetahui asal-usul Tuan Yang dan masih makan di sini dengan tenang, dan mereka semakin mengaguminya. Keberanian ini saja bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Terinfeksi oleh Lin Chen, banyak prajurit kembali ke tempat duduk mereka dan terus makan. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, mereka lebih diam sekarang. Lagi pula, dengan master seperti Lin Chen di sini, semua orang menjaga suara mereka serendah mungkin, jangan sampai mereka hal ini menyebabkan Lin Chen dan Little Storm Bear menjadi marah. Kaki domba panggang spesial di penginapan rasanya cukup enak. Lin Chen dan beruang kekar kecil dengan cepat menghilangkannya. Beruang kekar kecil itu bersendawa dan segera melompat ke bahu Lin Chen. Dia sedikit menyipitkan matanya dan mulai tidur. Kalian benar-benar makan dan tidur, dan makan setelah kalian tidur. Lin Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, membalikkan tangannya, dan mengeluarkan 5 batu spiritual tingkat rendah dan menaruhnya di atas meja. Makanan ini tidak menggunakan 5 sepotong batu roh tingkat rendah, tetapi Lin Chen memutuskan untuk memberikan 5 buah batu roh tingkat rendah setelah mempertimbangkan meja kayu yang telah dipecahkan oleh beruang badai kecil sebelumnya. Setelah melakukan ini, Lin Chen berjalan perlahan keluar penginapan. Lin Chen tidak berencana bermalam di kota. Tujuannya adalah wilayah Fenglei yang jaraknya cukup jauh dari sini. Apalagi kota Xin tidak jauh dari Wuhe, persimpangan wilayah Yan'an dan wilayah Wuyang, jadi Lin Chen berencana tiba lebih dulu. Mari kita bicara tentang dermaga Wuhe. Namun, tidak lama setelah Lin Chen keluar dari gerbang kota, selusin prajurit tiba-tiba menghalangi jalan Lin Chen dari kedua sisi. Pemimpinnya adalah Tuan Yang. Tuan Yang menatap Lin Chen dengan ganas dan berkata dengan dingin, "Nak, jika kamu berani menyinggung perasaanku, aku akan memintamu untuk hidup atau mati hari ini." Bab 336, Pemblokiran. Lin Chen menatap Tuan Yang di depannya. Dia merasa Tuan Yang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Beruang kecil yang kejam itu tidak membunuhnya secara langsung, itu sudah bagus. Tapi sekarang dia berani melakukannya membawa orang untuk mencegatnya. Dia hanya mencari kematian. Tentu saja, Tuan Yang tidak berpikir begitu. Ketika dia melihat Lin Chen tidak berbicara, dia mengira Lin Chen ketakutan. Dia tersenyum bangga dan berkata, "Nak, apakah kamu takut sekarang? Sayang sekali aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal." Mengaum. Beruang kecil di bahu Lin Chen masih tidur siang. Ketika dia mendengar suara Tuan Muda Yang, dia menyipitkan matanya dan melirik melakukannya, lalu berbaring lagi dan melanjutkan tidur, sama sekali mengabaikan Tuan Muda Yang. Dari sudut pandang si kecil, tidak ada gunanya melawan sampah ini, dan dia bahkan tidak bisa menahan satupun pukulannya. Oleh karena itu, si kecil mengabaikannya dan terus tidur. Tuan Muda Yang mau tidak mau merasa terkejut ketika dia melihat beruang kecil kekar itu melirik ke arahnya. Wajahnya bersemi ketika dia dicakar oleh cakar anak itu sebelumnya, dan ada bayangan di hatinya. Sekarang dia melihat si kecil kekar menanggungnya lagi, dia pasti akan takut. Namun, memikirkan lebih dari 10 prajurit di belakangnya, dia menjadi berani lagi. Bukankah itu hanya binatang buas dan prajurit di puncak alam Tiangang? Saya membawa lebih dari 10 prajurit di puncak alam Tiangang alam di sini kali ini. Apakah mungkin? Saya belum bisa menghadapinya. Berpikir dalam benaknya, dia menjadi lebih berani. Dia menatap Lin Chen dengan mata menyipit dan berkata, "Nak, kamu harus bunuh diri, jangan sampai saya akan mengambil tindakan." Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan memberimu 3 napas untuk segera pergi dari sini. Aku masih bisa berpura-pura belum pernah melihatmu. Mencari kematian." Tuan Muda Yang mendengar ini dan berteriak dengan marah, "Entahlah, aku memintamu untuk bunuh diri, tapi kamu tetap bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Berikan padaku, aku ingin dia melakukannya dipotong menjadi ribuan keping." "Ya, Tuan Muda." Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Yang, lebih dari 10 prajurit puncak alam Tiangang di belakangnya tiba-tiba menjadi satu. Semua orang menghunus pedang mereka dan mengepung Lin Chen dari segala arah. Menghadapi pengepungan lebih dari 10 prajurit puncak alam Tiangang, jika dia adalah seorang prajurit biasa, dia pasti akan mati kali ini. Sayangnya, Lin Chen bukan seorang prajurit biasa. Budidayanya tidak hanya di puncak alam Tiangang, tetapi pada tahap awal alam Dao sejati. Bunuh. Selusin prajurit ini tidak dapat melihat kultivasi Lin Chen yang sebenarnya. Mereka meraung satu persatu dan mendatangi Lin Chen untuk membunuhnya. Melihat adegan ini, Lin Chen menggelengkan kepalanya, dia terlalu malas untuk menghunus pedangnya, jadi dia melesat tepat di depan seorang prajurit dan meninjunya.
Bahkan jika Lin Chen tidak menggunakan pedang roh sejati, kekuatannya masih sangat kuat. Anda harus tahu bahwa kebugaran fisiknya mencapai 300.000 kilogram. Kebugaran fisiknya yang 300.000 kilogram sudah sebanding dengan rata-rata prajurit puncak di tahap awal alam Dao sejati. Ini saja satu hal, apalagi lebih dari 10 prajurit puncak alam Tiangang, bahkan jika ada lebih dari 10 prajurit tahap awal alam Dao sejati, Lin Chen dapat menanganinya. Ledakan. Lin Chen meninju prajurit di puncak alam Tiangang, prajurit itu segera berteriak dan tubuhnya terbang mundur. Lin Chen bukanlah orang yang haus darah, jadi kekuatan pukulannya banyak ditekan, mencegahnya membunuh prajurit tersebut. Tentu saja, cedera serius tidak bisa dihindari. Wow, prajurit itu terlempar, jatuh ke tanah dan memuntahkan beberapa suap darah, terluka parah dan tidak bisa bergerak. His. Tuan yang melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahannya. Dia menghirup udara. Dia belum pernah melihat Lin Chen mengambil tindakan sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa serangan Lin Chen akan begitu kuat. Seorang prajurit alam puncak Tiangang bahkan tidak bisa menahan pukulan Lin Chen. Cepat, bunuh dia dengan cepat. Selama kamu membunuhnya, aku akan menghadiahi kalian masing-masing dengan 100.000 batu spiritual tingkat rendah. Tuan muda yang khawatir Lin Chen akan menghadapinya, jadi dia segera berteriak. 100.000 batu spiritual tingkat rendah cukup besar untuk seorang prajurit puncak alam Tiangang. Meskipun prajurit puncak alam Tiangang dapat memasuki pegunungan Molian untuk berburu monster dan mendapatkan batu spiritual, Anda harus tahu bahwa pegunungan Molian sangat berbahaya, ada juga kemungkinan dibunuh oleh monster. Oleh karena itu, setelah mendengar apa yang dia katakan, selusin orang yang melihat Lin Chen tampak seperti seorang pembunuh dan sedikit takut di dalam hati mereka, tetapi sekarang mereka semua meraung dan menyerang Lin Chen seolah-olah mereka telah diberi darah. Hanya saja meski garang, Lin Chen malah lebih galak. Lalu dia melihat tubuh Lin Chen berkedip dan dia mulai berenang di antara kerumunan dengan sangat cepat. Kemanapun dia lewat, dia akan meninju seorang prajurit. Selama dia menerima pukulan dari Lin Chen, tidak peduli siapa itu, dia akan berteriak dan tubuhnya akan terlempar, seperti layang-layang dengan tali putus. Itu akan terbang terbalik jatuh dan jatuh ke tanah, terluka parah langsung ke tanah. Bang 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 bang. Untuk sesaat, seluruh medan perang seperti penampilan Lin Chen saja. Lin Chen dengan cepat mengangkat tinjunya, lalu memukulnya. Serangkaian suara membosankan terdengar. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ini lebih dari 10 prajurit mereka semua jatuh ke tanah sambil merengek. Ini. Mata tuan yang menyipit, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Lebih dari 10 prajurit puncak alam Tiangang terluka parah dan jatuh ke tanah oleh Lin Chen dalam sekejap. Kekuatan Lin Chen begitu kuat. Mungkinkah dia menjadi seorang pejuang pada tahap awal alam Dao sejati? Tuan yang takut. Dia khawatir bahwa Lin Chen benar-benar seorang pejuang pada tahap awal alam Dao sejati. Jika ya, maka dia bisa dianggap sebagai musuh yang kuat bagi keluarga. Anda harus tahu bahwa seorang pejuang di alam Dao sejati memandang seluruh dunia. Wilayah Yanan dapat dikatakan berada pada tingkat kekuatan tertinggi. Bahkan sekte tersebut tidak mau menyinggung perasaan prajurit alam Dao sejati. Setelah bertepuk tangan, Lin Chen memandang tuan muda yang melihat wajah pucat yang terakhir, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sentuhan sarkasme di wajahnya. Saya benar-benar tidak mengerti, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyia-nyiakannya. Kamu ingin menjadi begitu sombong di kota dosa. Kamu, jangan datang ke sini. Melihat Lin Chen menoleh, tuan muda yang berkata dengan ekspresi ketakutan. Dia khawatir Lin Chen akan membunuhnya dalam kemarahan. Oh, kamu masih ingin memesanku. Lin Chen menatap tuan muda yang dan berjalan selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah maju, momentumnya meningkat. Tuan muda yang ini hanyalah seorang pejuang di alam Tiangang akhir, dalam hal kekuatan, dia lebih rendah dari pejuang pada level yang sama. Saat Lin Chen melangkah maju selangkah demi selangkah, momentumnya menjadi semakin kuat. Tuan muda yang tidak bisa membantu tetapi terlihat semakin pucat. Dia merasakan beban 1.000 kilogram menekannya, membuatnya sulit bernapas. Ketika Lin Chen berjalan 10 meter di depan yang terakhir akhirnya tidak bisa menahannya dan tersandung dan jatuh ke tanah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Lebih dari 10 prajurit yang jatuh ke tanah juga merasakan tekanan ini. Masing-masing wajah mereka menjadi pucat. Seorang prajurit paruh baya berjuang untuk berbalik menghadap Lin Chen dan berkata dengan ngeri, "Senior, ada banyak senior, lepaskan saja." Tuan mudaku. Senior. Tuan muda yang tertegun ketika mendengar ini, dan kemudian menjadi lebih ketakutan. Seorang pejuang di puncak alam geng disebut senior, jadi berapa tingkat kultivasi orang di depan Anda? Setidaknya itu pada tahap awal dari alam Dao sejati. Lin Chen melirik prajurit paruh baya yang sedang berbicara. Seluruh kultivasi tubuhnya sekarang terbuka, sehingga prajurit itu dapat melihat kultivasi Lin Chen yang sebenarnya.
Lin Chen melirik Tuan Yang dan berkata dengan ringan, sampah. Meskipun Tuan Yang ini berada di alam tiangang akhir, dia jelas dibuat oleh keluarganya menggunakan pil dan tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Orang seperti ini, Lin Chen terlalu malas untuk membunuh, jadi dia menghina tangannya dengan membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Lin Chen menyeberang beberapa kaki dalam satu langkah. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya ditekan lagi, berubah menjadi puncak alam tiangang, dan kemudian perlahan berjalan menuju jalan resmi di depan. Melihat Lin Chen yang menjauh, tuan muda yang tampak sedih. Dimarahi sebagai sampah adalah hal yang memalukan bagi orang-orang di benua Tianling yang menghormati seni bela diri. Tapi dia tidak berani menjawab. Anda harus tahu bahwa Lin Chen berada pada tahap awal alam Dao sejati. Jika dia marah dan membunuh mereka semua dengan tamparan, tidak ada yang akan datang membantu mereka. Teknik yang aneh, dia benar-benar bisa menyembunyikan kultivasinya sendiri. Berbeda dengan Tuan Yang, lebih dari 10 prajurit puncak alam tiangang semuanya memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Mereka dapat membedakan kekuatan Lin Chen. Pada saat ini ketika mereka melihat kultivasi Lin Chen telah mencapai puncak alam tiangang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan senyum masam. Kali ini, mereka benar-benar beruntung dan selamat dengan menyinggung pejuang alam Dao sejati. Mereka tahu betul bahwa terakhir kali seseorang memprovokasi pejuang alam Dao sejati, dia ditampar sampai mati di kota Xin dan kemudian pergi. Para penjaga kota Xin tidak punya cara untuk menghadapinya. Titik. Lin Chen berjalan perlahan di jalan resmi. Karena tempat ini terletak di ujung utara wilayah Yan'an, penduduknya jarang melihat prajurit lewat. Satu-satunya yang bisa dia lihat adalah para pedagang yang sesekali melewati jalan resmi tim. Banyak dari karavan ini mengawal barang-barang dari wilayah Wuyang ke wilayah Yan'an untuk dijual dan mendapatkan selisih harga. Bagaimanapun, wilayah Wuyang memiliki lebih banyak sumber daya budidaya daripada wilayah Yan'an. Wilayah Wuyang menjualnya lebih murah, dan yang ada di wilayah Yan'an mungkin sangat mahal. Tentu saja, ada banyak bandit di sepanjang jalan, dan karavan ini dilengkapi dengan prajurit yang sangat kuat. Lin Chen bahkan melihat satu karavan dijaga oleh prajurit dari tahap awal alam Dao sejati, dan ada juga banyak prajurit dari alam tiangang. Ho. Setelah berjalan ke depan selama 2 jam, beruang kecil di bahu Lin Chen tiba-tiba meraung, membuka matanya dan berdiri. Beruang badai kecil melihat sekeliling, dan kemudian memberi isyarat kepada Lin Chen. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, masih jauh jalan yang harus ditempuh dari sungai Wuhe, jangan terburu-buru, ayo berjalan pelan-pelan. Ternyata beruang kecil juga cukup penasaran dengan wilayah Wuyang dan ingin melihat apa yang terjadi antara wilayah Wuyang dan wilayah Yan'an apa bedanya, jadi dia bertanya kepada Lin Chen seberapa jauh mereka dari domain Wuyang sekarang. Karena ini adalah sebuah pengalaman, Lin Chen tidak berencana untuk berlari secepat dia di jalan, tetapi bergerak dengan kecepatan lambat. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk mencapai persimpangan wilayah Yan'an dan wilayah Wuyang. Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, Little Storm Bear berhenti berbicara dan melihat sekeliling. Tempat di mana mereka berada saat ini berada di jalan resmi, dikelilingi oleh hutan tak berpenghuni dan pegunungan yang megah, tanpa ada manusia pejuang yang terlihat sama sekali. Tidak lama setelah berjalan ke depan, karavan lain muncul di depan Lin Chen. Karavan ini berukuran kecil, dengan hanya 2 prajurit puncak alam tiangang, dan hanya 5 prajurit tahap akhir alam tiangang, dan kebanyakan dari mereka adalah biksu kecil di alam pemurnian tubuh. Semuanya, hati-hati. Ada kuil konservasi air di depanmu. Ingatlah untuk melindungi nona muda. Di tengah karavan, seorang lelaki tua berpakaian seperti pengurus rumah tangga tua berkata dengan keras. Dimengerti. Semua orang mengangguk. Mereka tahu bahwa ada sekelompok gangster di kuil konservasi air. Begitu mereka ditemukan oleh para gangster yang lewat, seluruh pasukan akan dengan mudah dimusnahkan. Anda harus tahu bahwa para gangster di air kuil konservasi tidak hanya jumlahnya besar, tapi juga sangat kuat. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya dengan bekas luka menghela nafas. Oh, saya harap saya tidak akan bertemu gangster manapun. Pria parubaya dengan bekas luka ini adalah pria yang pernah dimakan dan didengar Lin Chen di penginapan sebelumnya. Bahwa dia telah mengambil misi pengawalan. Dia melirik ke belakangnya dan tiba-tiba melihat Lin Chen berjalan perlahan. Melihat pemandangan ini, pria parubaya dengan bekas luka tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya dan berkata dengan suara tanpa suara, dia belum mati. Mungkinkah itu Tuan yang membiarkannya pergi? Tidak. Ketika pengurus rumah tangga tua itu mendengar kata-kata Skar Paruh-baya di kejauhan, dia mengerutkan kening dan berkata, Skar, ada apa? Skar Paruh-baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa. Lihat pemuda itu. Dia menyinggung tuan muda yang sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar datang ke sini, tuan muda yang akan berbaik hati membiarkannya pergi.
Pengurus rumah tangga tua itu terharu ketika mendengar ini.